Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqaddum min nafsi ismi Satrio Aji Wibowo min Qismi Ta'limil Lughat Al-Arabiyyah fil Jami'ah Semarang Al-Hukumiyah. Perkenalkan, nama saya Satrio Aji Wibowo dengan NIM 2303420048. Saya seorang mahasiswa di Universitas Negeri Semarang dengan prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang aqalliyatuna fil alam, yang berarti minoritas di dunia. Video kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester mutolaah. Langsung saja kita menuju ke pembahasan yang pertama. Yang pertama, sebelum menuju ke pembahasan, yaitu ma qoblal qiraah, yang berarti apa yang harus kita pahami sebelum membaca isi pembahasan, yaitu yang pertama, limadza takhtaribun nasu adadatan, mengapa orang biasanya berimigrasi. Dan yang kedua yaitu hal yakunu ikhtirabud dakhiliyu aktsaro minal ikhtirabi khariji. Limada, apakah imigrasi di dalam atau internal lebih dari imigrasi yang terjadi pada di luar atau eksternal, dan mengapa? Yang ketiga yaitu unzur li surati ilan nasi mama yali. Perhatikan teks di bawah ini dengan tepat. Berikut adalah teksnya yang di bawah, yaitu yang A, ma ada lil muskilati fi ra'yika. Limada, berapa banyak masalah menurut pendapat Anda? Dan B, uzkur anwa'a hadhil muskilat, sebutkan jenis-jenis masalahnya. Karena kita telah membahas qoblal qiraah, yaitu kita lanjut ke pembahasannya. Aqalliyatuna fil alam, yaitu minoritas di dunia. Ikhtaraba katsirun minal muslimina min biladihim talaban lil ilmi aw rizqi aw nasrid da'wat. Banyak orang muslim atau orang Islam yang melakukan hijrah dari negara mereka untuk mencari ilmu ataupun mencari mata pencarian atau dakwah, menyebarkan keyakinan. Wa kana da'watu ilal islami ahamma dafa'atil ka qurbati war rihlati fil madi. Dakwah Islam adalah salah satu tujuan terpenting orang-orang muslim yang melakukan hijrah tersebut. Wa fil asril hadisi istaqarra katsirun minhum fi ghairi biladihim muslimina fa asbahu aqliyatu fiha. Negara-negara yang mayoritas non-muslim telah banyak ditempati oleh orang-orang yang muslim yang hijrah, dan orang muslim yang hijrah itu menjadi minoritas di negara tersebut. Wa yuwajihu au
ulaikal muslimuna fi biladi ikhtirobuhum wa man aslama min tilka diyari muskilatin ada. Orang muslim yang berhijrah ke negeri yang mayoritasnya penduduknya non muslim tersebut banyak menghadapi masalah. Min ahammiha, yang terpenting diantaranya itu yang pertama muskilatan indal mumarasatil ibadah, yaitu tempat menjalankan ibadah atau sholat. Min akbari hadhihi muskilatin an muslimina la yajidu ahyanan masjidan au musalliyan lil sholati fihi sawa'un kana fi makani sakanihim am amalihim am dirasatihim fi ba'dil halati yujadul masjidu awil musalla walakin la yujadul alam farikun bidinil Islam alladhi yarji'u ilaihal muslimuna fi umurihim soghiron wa kabiron. Terkadang umat Islam yang tidak menemukan atau sulit menemukan masjid sebagai tempat ibadah atau kelangkaan dari tempat ibadah seperti musola, masjid dan lain-lainnya, yang kemudian kelangkaan ulama yang mengetahui ajaran Islam atau agama Islam yang menjadikan acuan umat Islam dalam hal kecil dan besar. Wa min nahiyatil ukhra qad yajidu ba'dul muslimina syu'ubatan fi adani sholati fi asnani au qatil al amal haisus tamna'u ba'dul muassasati wal tarikatil muslimina minal huruji ada isolah. Di sisi lain juga beberapa umat Islam atau muslim kesulitan untuk melakukan ibadah selama jam kerja berlangsung karena perusahaannya melarang keluar para pegawainya yang beragama Islam untuk melakukan sholat. Yang selanjutnya adalah yang kedua, yaitu muskilatu muta'allaqatu bi qadaya ahwali syakhsiyah. Yang kedua, keterkaitan dengan status pribadi atau status kependudukan. Yujadul muslimuna muskilatin ada datan fi biladi ikhtirabi fima yata'allaqu bizzawaji wat talaqi wal mirasi wa alaqatil auladi bil walidina. Banyak orang muslim di negara asing yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, warisan atau hubungan anak dengan orang tua. Wa tuhawilu tilkal biladu qada'a 'alaiha hadhihi janibis saqifi hatta yadubal muslimuna fi mujtama'ati jadidah wa mu'awwadi dzalika ilal asari qatirati minha. Dan
Hal itu mengakibatkan melemahnya otoritas antara seorang ibu dan ayah atas anaknya, perkawinan yang tidak menurut hukum Islam, dan pembagian warisan berdasarkan hukum perdata bukan hukum Islam. Wa yuaddi dzalika ilal asari qatayrati minha. Hal ini dapat menimbulkan akibat yang berbahaya, antara lain id'afu sultati al-ab wa alal auladihim, melemahnya wibawa ayah dan ibu atas anak-anaknya. La takunu lil abi qawamatun fil baitihi. Ayah tidak memiliki perwalian di rumahnya. Ijra'uz zawji madaniyan walaysa wafqa syar'iyatil islamiyah. Pernikahan dilakukan secara perdata, tidak menurut hukum Islam. Dan selanjutnya untuk masalah yang selanjutnya adalah muskilatit ta'limi, yaitu masalah pendidikan. Yuwajihul muslimuna muskilatan adidatan fi ta'limi abnaihim fi biladi ikhtirabi fanisbatu abna'il muslimina alladhi asallu ala syahadati jami'iyati qalilatun jiddan, kama an kasiran min abna'il muslimina la yukallimuna marhalat ta'limil amma li asbabi adadatin minha adamu qudratihim ala andimaji fil jawi ijtimai fil madrasi au li faqri abaihim fayah rojuna minad dirasi liya'lamu min ajli husuli alal mablaghi qalilin minal mali wa tahtaju ilal usrati, yaitu muslim banyak menghadapi masalah dalam pendidikan anaknya di negara asing, dan persentase anak muslim yang telah memperoleh gelar sarjana sangatlah kecil. Banyak dari anak-anak muslim tidak menyelesaikan tahap pendidikan umum karena alasannya termasuk ketidakmampuan untuk mengintegrasikan ke dalam sistem pendidikan ataupun karena kemiskinan orang tua mereka. Awalatu muslimuna fi biladim akhtiyari ta'limi abnaihim lughatal arabiyyah walija'u ila wasailil adadi fi dzalika minha musa'adatu abnaihim fi hifdi ajza'i min kitabillah wa ba'di ahadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadasu ma'ahum
fi baiti bil lughatil arabiyyah la lughatil baladi alladhi yuqimuna fiha au irsaluhum li ta'lumi al-arabi fil masjidi fi udlatin nihayatil usbu wa ahyanan yatlubuna min wazarati tarbiyati wa ta'limi fil biladi allati yuqimu nabiha takhsiso sin fi yaumid dirasi li ta'limil lughatil arabiyyah wa insya'a madarisi khasyatin li ta'allumil lughatil arabiyyah wa qawa'an tilkal ila ma'aham miyatihiya lam tadu hayya mufidan litilka muskilatin. Dan kaum muslim di negara asalnya mencoba mengajari anak-anaknya belajar bahasa Arab untuk membantu mereka menghafal kitab-kitab Allah dan hadis Rasul kepadanya. Dan kita lanjut menuju ke masalah yang keempat. Masalah yang keempat yaitu muskilatun ijtimaiyah, yaitu masalah sosial. Min ahamin muskilatin ijtimaiyah allati yuwajihuhal muslimuna fil biladi ihtirabi ma yali. Di antara masalah yang dihadapi umat Islam di negara aslim adalah sebagai berikut. Ikhtilatu khairu mastu rutin tubihu mu'azzamu biladi ihtirabi ikhtilato bainal rajuli wan nasi duna qaidi walil islami mauqifun mukhtalifun fi mawdu'i ikhtilati wa huwa la yubayyi'uhu ila inda daruratin wa bisuruti, yaitu pencampuran tanpa syarat antara pria dan wanita tanpa batasan. Al-hijab yang kedua adalah al-hijabu la taqbalu mujaatu khairul islami yati fikrotal hijab fatu haribuhu kasirun minad duali bisawa ilil adati bihaisu silu amru fi ba'dil halati ila tolibati muhajabati minal madrasati au tordil imro'ati amilati min amaliha illam tatrukil hijab, yaitu tidak diperbolehkannya hijab, memakai hijab di negara yang mayoritas non muslim. Yang ketiga yaitu ta'amu wasyarab, makanan dan minuman lil muslimina min nadzumun khasin fi ta'amihim wa syarabihim wa hunaka asya'un qalilatun la tahillu lahum wa lahum tariqatun khasyatun fi dubhi la turai fi biladi khairul muslimati. Jadi banyak di negara yang non muslim itu jarang sekali ada makanan yang halal. Banyaknya karena di negara mayoritas
umatnya yang beragama non-muslim itu banyak hal yang makanan-makanan yang mengandung hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dafu mauti yujihu muslimuna fi ba'dil biladi muskilatan kabiratan fima yata'allaqu bidafni fal islamu yujibu syar'ata fi hoslil mayyiti wa takfinihi wassalati alaiha wa adami wad'ihi bi suduki au tabuti wa fadlan an dzalik rubbama la takunu lil muslimina ahyanan muqarribuna khossatun bihi. Dan pemakaman yang dilakukan oleh negara asing berbeda dengan yang dilakukan oleh umat Islam, dan umat Islam terkadang harus menyesuaikan karena umat Islam tidak mempunyai kuburan sendiri, baik itu tentang kafan mengafani, sholat, ataupun yang lainnya. Dan sekian dari video saya tentang minoritas negara menjadi minoritas di dunia. Terima kasih untuk Ustadz Hasan Busri. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.